Shalom, jumpa lagi bersama saya. Dan hari ini saya akan menyampaikan lagi berkaitan dengan buah roh yang kedua. Setelah kita mendengarkan yang pertama tentang kasih, maka yang kedua bicara tentang sukacita. Ayatnya tetap sama, diambil dari Galatia 5 ayat 22. Saudara, buah roh yang kedua ini atau sukacita dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah kara, dalam bahasa Inggris joy ya. Di sini Rasul Paulus memberikan penegasan kepada orang-orang percaya supaya memiliki sukacita. Bahkan dia berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita ini haruslah keluar dari hati yang memang dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Sukacita ini merupakan buah Roh Kudus yang memang terpancar keluar sebagai hasil ya, atau buah keintiman relasi dengan Roh Kudus. Jadi semua manusia pasti ingin bersukacita. Oleh karena itu, berbagai cara dan upaya dilakukan oleh manusia untuk memperoleh sukacita itu. Dan pada umumnya, seseorang bisa bersukacita atau senang karena apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Misalnya ketika seseorang mendapatkan pekerjaan yang sudah lama dia harapkan, atau mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan penghargaan, prestasi tertentu, mendapatkan materi atau kekayaan, juga karena memiliki keluarga yang baik, keluarga yang sehat, diberkati Tuhan, punya teman baik, sahabat baik, lingkungan yang baik, yaitu menyenangkan, ya termasuk ketika melihat atau menyaksikan hal-hal yang indah, ya ciptaan Tuhan yang indah, wah itu menyenangkan ya. Namun di sisi lain, ada juga orang mau menikmati kesenangan, tetapi sementara dia berada di dalam dosa. Misalnya, menikmati kesenangan dalam berjudi, menikmati kesenangan dengan minum, mabuk, dengan selingkuh, berzina, kumpul kebo, pornografi, narkoba, melacurkan diri, menipu, dan lain-lain. Dan orang itu berharap bahwa dia bisa bersukacita. Saudara, kegembiraan karena harapan yang terkabul merupakan hal yang biasa. Kegembiraan yang diakibatkan oleh hal-hal berdosa, tentu ini sangat merusak, bersifat destruktif. Maka sebagai orang Kristen, tentu kita tidak anti kesenangan, saudara-saudara. Kita tidak anti kegembiraan. Kita tidak anti dengan sukacita. Tapi pertanyaannya, sukacita yang seperti apa? Kita tidak menghalalkan sukacita yang diakibatkan oleh dosa. Karena hal itu semu, dan bukan hanya semu, itu tidak benar. Kita juga tidak hanya bersukacita karena hal-hal yang alamiah atau karena materi yang sementara saja. Namun ada sukacita yang bersifat rohaniah yang berasal dari Roh Kudus. Bagaimana agar kita memperoleh sukacita rohani atau sukacita yang sejati? Pertama, pastikan bahwa kita sudah memiliki kepastian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali secara efektif terlihat ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus akan didiami oleh Roh Kudus. Dia taat pada pimpinan Roh Kudus, maka dia dipenuhi dengan sukacita surgawi oleh Roh Kudus. Kedua, sukacita yang berasal dari Roh Kudus mengalir di hati kita, dan itu tidak bisa dipengaruhi atau digugurkan oleh situasi dan kondisi yang ada di luar. Kapan saja kita mengalami sukacita? Saat kita sedang melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang
memelihara firman Tuhan. Berbahagialah atau bersukacitalah orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita memiliki kasih, kita mau mengampuni, itu mendatangkan sukacita. Kita memberitakan firman Tuhan, itu mendatangkan sukacita. Lalu, kapan lagi bersukacita? Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara perhatikan bahwa sukacita sejati itu tidak bergantung pada mood. Mood itu apa? Suasana hati atau perasaan gitu ya. Jadi kadang orang berpikir, wah kalau lagi mood nih, saya bersukacita. Tapi sukacita sejati itu tidak dipengaruhi oleh mood gitu ya. Tapi itu memang lahir dari hati kita. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kita sukacita. Kapan lagi bersukacita? Kita bisa bersukacita bahkan saat mengalami pergumulan yang berat. Bahkan ketika kita mengalami penganiayaan oleh karena firman, karena memberitakan Injil. Bukankah dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran? Kapan kita bersukacita? Saat kita menjalankan misi Tuhan. Banyak orang karena pemberitaan Injil di ladang misi, mereka menderita. Tetapi mereka tetap berkata, puji Tuhan, kami bersukacita. Karena sukacita itu bukan berasal dari dunia, tapi itu berasal dari Roh Kudus. Para rasul tetap bersukacita sekalipun ada di penjara, seperti ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan. Tapi di dalam penjara mereka bersukacita memuji Tuhan. Dan di sana Tuhan bekerja, memberikan mereka kelepasan. Luar biasa. Dan kita bisa banyak membaca atau mendapatkan informasi bagaimana para misionaris, para martir. Wah, mereka bersukacita dalam misi Tuhan. Jadi saudara-saudara, sukacita sejati tidak dihasilkan dari usaha manusia, tapi merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang yang sungguh-sungguh percaya. Sukacita lahir dari dalam jiwa kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dibuat-buat dengan senyum yang pahit atau dengan tawa yang tawar. Nah, itu bukan sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang sejati selalu dihubungkan dengan pengenalan akan Tuhan serta relasi yang intim dengan Tuhan. Pertanyaannya, masihkah ada sukacita dalam masa-masa yang sulit sekarang ini? Masihkah ada sukacita ketika pandemi ini belum berlalu? Masihkah ada sukacita ketika kita ada kekurangan? Kita menghadapi berbagai pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam berbagai hal. Masihkah ada sukacita? Saudara, ada seseorang yang membuat kalimat dari kata joy, bahasa Inggris joy, sukacita. J, dia sebut Jesus, O, others, kemudian Y, you. Jadi joy, dia berkata Jesus, others, you. Yang artinya sukacita akan menjadi bagian kita ketika kita mendahulukan Yesus. Kemudian orang lain, yang terakhir barulah diri sendiri, saya ataupun Anda. Maka saya percaya kita tetap dapat mengalami sukacita ketika kita hidup bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong kita supaya kita tetap memiliki sukacita di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom.